Hai ibu-ibu semua, masih pada semangat kah ibu-ibu? Nah, mudah-mudahan ibu masih tetap semangat ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan terhadap eksploitasi anak ya ibu-ibu ya. Nah, tadi kan udah dijelasin juga ya apa itu eksploitasi ya ibu-ibu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan apa Bu? Eksploitasi anak ya, terhadap anak ya ibu-ibu ya. Nah, sebelum ke materi ya ibu-ibu, kita tepuk hak anak dulu ya, biar ibu-ibu makin semangat ya ibu-ibu ya. Nah, di sini kita akan tepuk hak anak ya. Tepuk hak anak. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Ibu-ibu semua keren semua, terima kasih ya ibu-ibu, ternyata masih semangat ya semuanya. Nah ibu-ibu, di sini kita akan berdiskusi ya ibu-ibu ya. Di sini kita akan mendiskusikan tentang cara pencegahan terhadap eksploitasi anak. Nah di sini kita diskusinya akan melalui cara bermain ya ibu-ibu ya. Nah, saya akan menjelaskan dulu Bu, cara bermainnya itu seperti apa. Nah, di sini saya akan menjelaskan tata caranya, permainannya ibu-ibu. Nah, di sini kalau saya nanti kan akan membacakan pernyataan tuh Bu ya. Nanti apabila pernyataan tersebut, apa yang saya bacakan itu merupakan pencegahan terhadap eksploitasi anak, ibu angkat tangan satu ya. Nah, kalau bukan merupakan pencegahan terhadap eksploitasi anak, ibu boleh mengangkat tangan dua. Ya ibu-ibu ya, mengerti ya ibu? Kalau tangan satu, ibu-ibu bukan merupakan pencegahan, tapi kalau tangan dua itu merupakan pencegahan ya ibu-ibu ya. Nah, saya coba ya. Satu, menyuruh anak menjadi kuli angkut barang, katanya ibu-ibu. Ini merupakan pencegahan eksploitasi atau bukan? Coba ibu-ibu angkat tangannya. Ya, kenapa ibu-ibu? Oh iya, ibu Ani. Kenapa ibu Ani? Kenapa ibu Ani mengangkat kedua tangan ibu Ani? Oh, alasannya. Terima kasih ibu Ani ya. Nah, kata ibu Ani bahwa pernyataan di sini menyuruh anak menjadi kuli angkut barang untuk menambah uang belanja. Ini bukan merupakan pencegahan eksploitasi anak, gitu katanya ya ibu-ibu ya. Ternyata ini bukan ya, bukan merupakan pencegahan ya ibu-ibu. Terima kasih Bu Ani ya. Terus yang kedua, menyuruh anak untuk mengemis di jalanan, katanya ibu. Coba Bu, siapa Bu sekarang Bu? Ya, Ibu Susi. Kenapa Ibu Susi? Ibu Susi kayaknya mengangkat tangan dua ya? Iya, kenapa katanya Bu alasan Ibu mengangkat tangan dua? Karena kata Ibu Susi menyuruh anak untuk mengemis di jalanan itu bukan merupakan pencegahan eksploitasi anak ya. Yang ada ini malah eksploitasi anak karena menyuruh mengemis ya ibu-ibu ya. Terus yang tiga, menyuruh anak bekerja di tempat hiburan malam, katanya ibu-ibu. Ini merupakan eksploitasi anak atau bukan? Iya, Ibu Eni, kenapa Ibu Eni mengangkat tangan dua Ibu Eni? Oh iya, terima kasih Ibu Eni. Nah, kata Ibu Eni, menyuruh anak bekerja di tempat hiburan malam ini bukan merupakan pencegahan eksploitasi anak ya. Terus selanjutnya ibu-ibu, mengizinkan anak untuk menikah sebelum usia 18 tahun, katanya ibu. Nah, Ibu Seruni, iya boleh Ibu Seruni, kenapa mengangkat tangan dua Ibu Seruni? Iya, kata ibu, terima kasih Ibu Seruni ya. Kata Ibu Seruni, mengizinkan anak untuk menikah sebelum usia 18 tahun ini bukan pencegahan eksploitasi anak ya ibu-ibu ya. Nah, jadi menikahkan di bawah usia umur 18 tahun. Nah, terus selanjutnya menjual bayi. Nah, ibu-ibu, menjual bayi ini
merupakan pencegahan atau bukan? Ya. Oh iya, Ibu Ani iya. Kenapa Ibu Ani mengangkat tangan dua, Ibu Ani? Oh, katanya terima kasih Bu Ani ya. Katanya menjual bayi ini bukan merupakan pencegahan eksploitasi anak ibu-ibu ya. Jadi bayi itu jangan dijual ya ibu-ibu ya. Abang kena pingin dapat uang, ibu mah dijual bayi, anak sendiri gitu ya. Jangan sampai ya. Terus selanjutnya memberikan waktu bermain kepada anak, katanya ibu. Memberikan waktu bermain kepada anak. Coba siapa? Iya, Ibu Linda. Oh iya, kenapa mengangkat tangan satu Ibu Linda? Oh iya, terima kasih Ibu Linda. Kata Ibu Linda bahwa memberikan waktu bermain kepada anak itu merupakan pencegahan eksploitasi anak. Terima kasih ya. Terus yang selanjutnya memberikan waktu istirahat yang cukup untuk anak, katanya ibu-ibu. Iya, Ibu Indri, kenapa? Ibu Indri mengangkat tangan satu. Iya, terima kasih Ibu Indri. Kata Ibu Indri bahwa memberikan waktu istirahat yang cukup untuk anak ini merupakan pencegahan eksploitasi anak, katanya ibu-ibu ya. Terus memberikan kesempatan anak untuk belajar agama. Ini gimana ini? Siapa yang mau menjawab? Oh iya, Ibu Ani lagi ya. Kenapa Ibu Ani mengangkat tangan satu? Oh iya, terima kasih Bu Ani ya. Nah, kata Ibu Ani, memberikan kesempatan anak untuk belajar agama ini merupakan pencegahan ya. Jangan sampai anak kita malah disuruh mengemis di jalanan. Daripada mengemis, kita suruh ngaji ya, belajar agama ya ibu-ibu ya. Nah, terus selanjutnya melarang anak bermain ke rumah tetangga ini. Oh iya, mengangkat tangan dulu. Kenapa Ibu Ani mengangkat tangan dua? Iya, terima kasih Ibu Ani ya. Karena melarang anak bermain ke rumah tetangga itu bukan merupakan pencegahan terhadap anak ya gitu. Terus selanjutnya membiarkan anak keluar sendirian di malam hari. Ini gimana ibu-ibu? Merupakan pencegahan atau bukan? Iya, Ibu Susi. Ya, Ibu Susi, kenapa mengangkat tangan dua Ibu Susi? Karena kata Ibu Susi, membiarkan anak keluar sendirian di malam hari itu bukan merupakan pencegahan eksploitasi anak. Itu terus selanjutnya membuat akte kelahiran anak kita. Ya, itu gimana ibu-ibu? Nah iya, kenapa Ibu Indri mengangkat tangan satu? Iya, terima kasih Ibu Indri. Nah, kata Ibu Indri bahwa membuat akte kelahiran itu merupakan pencegahan terhadap eksploitasi anak gitu ya. Terus selanjutnya memasukkan anak dalam daftar kartu keluarga. Ini pun sama seperti yang akte tadi ya ibu-ibu ya. Jadi siapa? Ibu Susi, kenapa mengangkat tangan satu? Nah ya, terima kasih Ibu Susi ya. Kata Ibu Susi, memasukkan anak dalam kartu keluarga ini merupakan pencegahan ya. Nah, intinya kalau kita melahirkan, kita punya anak lagi, kita harus cepat memasukkan anak kita ke kartu keluarga kita ya gitu. Terus yang terakhir, menggendong bayi untuk mengumpan orang lain agar iba. Ya, Ibu Indri, kenapa angkat tangan dua Ibu Indri? Oh iya Ibu Indri, oh iya, terima kasih Ibu Indri ya. Di sini kata Ibu Indri, menggendong bayi untuk mengumpan orang lain iba itu bukan merupakan pencegahan ya, bukan merupakan pencegahan eksploitasi. Nah, ibu-ibu begitu ya ibu-ibu. Nah, jadi permainan sudah ya, kita melakukan permainannya. Nah, jadi setelah kita melakukan permainan, kita jadi tahu ya ibu-ibu ya, mana yang bukan merupakan pencegahan eksploitasi, mana yang merupakan pencegahan eksploitasi ya. Jadi kita tahu ya ibu-ibu. Nah, terus di sini ibu akan lebih tahu cara-cara yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk mencegah eksploitasi. Katanya harus kayak gimana sih caranya? Nah, kita lihat ibu-ibu di plicat 7 ya di sini ya. Siapa yang akan bantu saya membacakan ya ibu-ibu ya? Siapa coba? Nah, di sini
Ibu Herlina, boleh Ibu Herlina bantu saya ya. Nah, ya, terima kasih Ibu Herlina ya sudah bantu saya membacakan. Yang pertama itu mengupayakan anak tetap sekolah ya. Jadi kita harus mendorong, mengusahakan anak kita untuk bersekolah. Jangan sampai kita memutuskan atau menyuruh anak kita berjualan tanpa sekolah gitu. Jadi tetap harus sekolah. Terus yang kedua itu tidak menyuruh bekerja yang mengganggu kegiatan bermain dan belajar. Nah, seperti tadi ibu-ibu, jadi kita kalau menyuruh anak kita itu jangan anak kita lagi belajar, jangan anak kita lagi bermain ya ibu-ibu ya. Terus selanjutnya tidak membiarkan anak bersama orang dewasa tanpa pengawasan. Nah, ini ibu-ibu. Jadi kita itu sebagai orang tua itu tetap harus ngawasin anak kita, apalagi anak kita usia-usia SD. Ibu-ibu biasanya lihat orang dewasa kemana-kemana dia ngikut-ngikut baik gitu. Nah, kita jangan sampai anak kita itu bermain sama orang dewasa tanpa pengawasan kita gitu ya. Nah, ditakutkan ibu-ibu yang orang dewasa lakukan itu dilakukan oleh anak kita yang masih SD ya gitu. Ya mending kalau cuman bermain ya, maksudnya kalau ini kan kayak merokok itu kan tidak boleh ya, tidak boleh dilakukan, tidak pantas dan jelek dilakukan untuk anak usia-usia SD gitu. Jangan sampai anak kita yang masih kecil itu meniru apa yang orang dewasa lakukan. Nah, kayak gitu ya ibu-ibu. Makanya kita harus tetap harus kita mengawasin anak kita ya. Terus selanjutnya siapa yang membacain nih? Ya boleh Ibu Mega, ya boleh Ibu Mega bacain ya, bantu saya. Iya, terima kasih Bu Mega ya udah bantu saya. Nah, selanjutnya di sini melatih anak untuk tidak melayani orang yang tidak dikenal. Nah, ibu-ibu, kita itu bilangin anak kita ya. Nah, bilangin begini, "Nak, kalau seandainya ketemu sama orang yang tidak dikenal, jangan sampai mau. Terus kalau cuma nanya ya udah jawab doang, jangan sampai jangan sampai terus diajak ngomong ada mau gitu ya." Gitu. Terus tidak mudah mempercayai janjinya. Nah, jadi kalau ada yang nanya orang yang gak dikenal terus sampai ngiming-ngiming mau permen enggak, itu jangan ya. Takutnya anak kita dihipnotis, takutnya anak kita itu diculik gitu ya. Sekarang itu zaman itu ya ibu-ibu, jangan banyak kejahatan seperti itu. Nah, memberitahu anak untuk waspada pada iming-iming pekerjaan gaji besar di kota ya, jangan sampai ya ibu-ibu ya. Terus tidak menikahkan anak sebelum usia 18 tahun. Nah, ini ibu-ibu, otomatis kalau ibu-ibu menikahkan anak di bawah 18 tahun kan masih usia sekolah. Nah, jangan sampai ibu-ibu, otomatis kalau ibu-ibu menikahkan anak sebelum usia 18 tahun otomatis lagi sekolah. Nah, kita berarti memutuskan anak kita untuk bersekolah dong gitu. Jangan sampai ibu-ibu ya. Terus selanjutnya tidak membiarkan anak bermain dengan HP internet. Ini Bu, sekarang kan anak-anak kita itu belajarnya tuh di HP ya, karena dalam masa pandemi seperti ini jadi semuanya HP. Di HP belajarnya lewat Zoom, terus tugas-tugasnya dikirim lewat HP sama gurunya. Nah, jangan sampai anak kita itu mengerjakan membuka-buka HP sendiri ibu-ibu. Nah, kita juga sebagai orang tua harus tetap ngawasin sesibuk apapun kita gitu. Jadi jangan, nih tugasnya nih, jangan sampai gitu, tetap harus kita yang ngawasin, kita yang melihat. Takutnya nanti alasannya ngerjain HP malah buka-buka YouTube gitu atau main game ya, jangan sampai ya, itu yang tidak diharapkan. Terus selanjutnya bacakan, bantu saya. Ibu Ani ya. Ya, terima kasih ya Ibu Ani ya sudah bantu membacakan, sudah bantu saya untuk membacakan. Selanjutnya itu menanyakan kepada anak tentang kegiatan yang dia lakukan dan dia alami ya. Jadi intinya kita itu sebagai orang tua itu jangan sampai anak kita itu anteng di kamar sendirian, terus kedengaran petak-petek gitu. Jangan sampai kita itu sebagai orang tua itu membiarkan anak kita gitu. Kita hampiri anak kita tanya, "Dek, lagi ngapain?" "Ibu, saya lagi ngerjain tugas." "Emang kenapa kok disuruh tugas ini?"
Nah, biarkan anak kita itu bercerita gitu. Yang dialami itu tadi di sekolah itu saya dihukum, hukumannya saya karena nggak ngerjain PR, jadi saya harus buat kerajinan seperti ini gitu. Jadi kita harus tahu apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh anak kita gitu ya, gitu ya. Terus selanjutnya juga luangkan waktu untuk bercengkrama, bercerita dengan anak. Nah, ini yang saya tadi bilang ya. Jadi kita sebagai orang tua itu harus tetap apa ya, jadi jangan cuek gitu kepada anak ya. Nah, sesibuk apapun kita, tetap anak kita itu harus berceritanya sama kita sebagai orang tua. Jadi jangan sampai lebih asik bercerita kepada orang lain gitu kan. Nah, terus selanjutnya kenali guru di sekolah atau guru ngaji ya ibu-ibu ya. Jadi jangan sampai anak kita udah sekolah 6 tahun kita nggak tahu guru anak kita itu siapa dan guru ngajinya itu siapa. Jangan sampai ibu-ibu ya. Kenapa? Karena kan kita juga untuk mengetahui perkembangan anak kita itu seperti apa, kita bisa berdiskusi sama ibu gurunya gitu kan. Nah, kenali teman-teman mereka. Nah, kita otomatis sebagai orang tua harus mengenali juga teman-teman yang suka main sama anak kita. Jadi jangan sampai kita nggak tahu teman-temannya siapa aja gitu ya. Terus kenali orang-orang dewasa di sekitar kita, di sekitar mereka. Nah, ya tadi ibu-ibu ya, maksudnya yang suka main sama kita itu siapa, terus di sekitaran kita itu siapa aja. Jadi jangan sampai kita nggak kenal gitu. Soalnya kalau kenal kan kita enak, kalaupun anak kita main kita jadi bisa nanyain kalau kita kenal mah. Kalau enggak kita bisa lewat PA, SMS atau telepon gitu. Lihat anak saya nggak enak kan kalau udah kenal mah ya. Jadi jangan sampai nggak kenal gitu. Terus selanjutnya tidak menjaminkan anak untuk hutang. Nah, jadi jangan dibikin jaminan bu anak kita, abang-abang anak kita cantik, pinter, contohnya kita punya utang nih sama bos. Nah, biar utangnya cepet selesai, kita ngambil mudah ibu-ibu semua. Ibu-ibu semua mau malah nyuruh anaknya ditikahin sama bos itu gitu, demi hutangnya kebayar. Itu namanya jaminan bu, anak kita dibuat jaminan gitu. Jangan sampai ya ibu-ibu ya, nauzubillah min dzalik ya, terjadi sama kita ya, jangan sampai. Terus selanjutnya itu tidak melakukan berbagai jenis kekerasan pada anak. Nah, ibu-ibu nih, contohnya anak kita itu malas sekolah atau malas ngerjain tugas, jangan sampai ibu melakukan kekerasan. Contohnya mencubit, memukul, menjewer, jangan sampai yang sudah kemarin dijelaskan ya ibu-ibu di modul kekerasan anak. Nah, itu jangan sampai ya ibu-ibu ya. Jadi gimana pun caranya kita harus merayu dia gitu, gimana pun caranya, jangan sampai melakukan kekerasan berbagai cara gitu ya ibu ya, jangan ya. Terus yang terakhir itu membuat akte kelahiran. Nah, ini kan anak kita, jadi kita yang harus bertanggung jawab kan. Kita membuatkan akte kelahiran biar anak kita juga tahu dia tanggal lahirnya berapa, hari apa, ibunya siapa, ayahnya siapa, untuk meyakinkan dia bahwa dia itu anak kita gitu. Jadi kita juga harus bertanggung jawab itu ya ibu-ibu ya. Nah, begitu ya ibu-ibu ya. Nah, jadi di sini bisa saya simpulkan ya ibu-ibu ya, dari yang poin tadi semua, bahwa kita sebagai orang tua itu harus mendorong, mengusahakan anak untuk sekolah. Jangan sampai anak kita disuruh kerja ibu-ibu ya, demi mendapatkan uang gitu. Jangan sampai, karena anak usia sekolah itu emang kewajibannya sekolah gitu bu, bukan nyari uang ya. Kita sebagai orang tua yang harus nyari uang, harus berjuangnya gitu ibu-ibu ya. Dan kita juga harus tetap ngawasin, mendampingin anak kita ya, jangan sampai lengah lah gitu ibu-ibu ya. Jangan sampai kita bisa kepintaran lebih pintar dari anak kita begini begitu kita cuek aja, jangan sampai ya. Kita harus tetap mengawasin, harus tetap mendampingi anak kita gitu ibu-ibu. Terus kita pun harus tetap jangan sampai anak kita itu dijadikan hutang ya, buat ini biar hutang kita terbayar, anak kita dijadikan jaminan buat bayar hutang kita sebagai orang tuanya gitu. Nah, intinya ibu-ibu kita itu harus mengetahui
gimana sih cara mencegah eksploitasi anak itu seperti apa aja yang harus dilakukan oleh kita gitu ya. Intinya jangan sampai kita menikahkan anak usia sekolah ya ibu-ibu, usia di bawah 18 tahun ya. Mungkin sekian ibu-ibu ya dari saya ya ibu-ibu, mudah-mudahan ibu bisa bisa mempraktekkan ya gimana caranya untuk mencegah eksploitasi anak ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan ya ibu-ibu dari sifat-sifat untuk eksploitasi anak ya ibu-ibu ya. Ya sekian ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.